Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Besi, apa kabar dan selamat datang di acara Taksau Jiwa Muda bersama saya Janatun Marwajara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang life balance, cara mengatur waktu agar bisa mengikuti menjadi mahasiswa aktif serta mengikuti organisasi dan mengatur hiburan untuk kita. Pada kesempatan kali ini juga kita kedatangan bintang tamu nih, yaitu seorang mahasiswi dari Universitas BSI. Dia akan memberikan tips-tips bagaimana sih cara menjadi mahasiswa yang bisa mengatur waktu antara ketiga tersebut. Daripada berlama-lama lagi, kita langsung sambut saja. Ini dia Angelica. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik banget, baik banget. Cuacanya juga mendukung kan ya? Jadi Iya. kayak semangat banget balik ke sini. Wah, padahal kalau lagi dingin-dingin ini enaknya bobo. Beneran. Bobo sambil minum teh bisa. Bikin mie juga bisa. Bikin mie pakai telur. Oke Kak. Oke guys. Di studio udah ada narasumber kita yang berpengalaman dalam organisasi mahasiswa nih. Kak Angel ini selain menjadi mahasiswa aktif di Universitas BSI, dia juga sering mengikuti UKM kampus, dan ternyata dia juga suka traveling loh di tengah-tengah kesibukannya. Dan ternyata juga dia itu punya bisnis. Perasaan kan gimana sih caranya dia mengatur waktu agar bisa terjalani tiga tersebut. Pertama-tama kita pengenalan dulu kali Kak buat Sobat BSI yang belum tahu biografi Kakak. Halo semua, kenalin nama aku Angelica. Aku adalah mahasiswa BSI jurusan Informasi yang saat ini sudah berada di semester 3. Selama 3 semester ini gimana sih menjadi mahasiswa aktif untuk Kakak dan gimana melakukan hal tersebut? Ya baik, sebenarnya tuh jadi mahasiswa yang baik tuh nggak terlalu sulit ya. Cuma ada beberapa yang mungkin mudah diucapkan namun sulit dilakukan. Oh iya betul. Nah, contohnya tuh kayak kita lagi tugas kelompok. Nah tapi kita nggak ada partisipasinya nih, nggak ada cara membantunya. Nah itu kita sebenarnya tuh kita tuh mahasiswa itu harus bisa yang namanya ada jiwa inisiatif. Oh betul. Tanpa dibantu, tanpa dikasih tahu, iya. dia udah tahu dia sebelum ngapain kan tugasnya aja kayak gitu. Contoh jadi mahasiswa yang baik tuh dia harus bisa pandai berpartisipasi. Yang kedua itu kita harus tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Benar. Kan biasanya tuh dosen kalau ngasih tugas seminggu bisa 2 sampai 3 tugas. Iya benar, apalagi semester 3 ya Kak. Benar. Nah itu dikasih deadline juga kan, kadang deadline minggu depan atau minggu depannya lagi. Nah tapi tuh mahasiswa tuh kadang suka nanti kayak masih panjang nih deadline-nya, main HP dulu lah, nyantai gitu kan. Itu kan sebenarnya malah membuang-buang waktu ya. Nah jadi tuh kita kalau mau jadi mahasiswa yang baik itu kita harus bisa yang namanya menyelesaikan tugas secara cepat, namun dia kayak harus Tidak terburu-buru gitu. harus pandai juga dalam menghitung tanggal gitu lah, kayak ini udah mau seminggu nih, ayo cepet-cepet gitu. Kan kadang kalau masuk tuh ada namanya SKS, sistem kebut semalam. Nah itu tuh yang bikin itu tuh ya karena kita cuma main HP doang gitu. Cuma selama seminggu ini cuma main HP doang, cuma jalan-jalan lah gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus SKS gitu. Itu enggak, itu bukan mahasiswa yang baik. Terus yang ketiga itu kita harus bisa menjalin hubungan baik dengan teman atau yang lainnya. Manusia itu kan makhluk sosial, dia nggak bisa hidup sendiri dan dia juga nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri kan. Jadi kalau kita ada masalah kita bisa meminta teman kita buat menolong kita gitu. Iya. Nih ini penting juga buat teman-teman yang di sana. Kalian jangan pernah malu buat tanya, jangan pernah takut gengsi buat minta tolong. Iya. Manusia itu kan kadang gengsinya lebih gede daripada ini kan niatnya gitu. Jadi ya kalau kalian malu buat tanya, buat minta tolong, kalian akan terperosok lebih dalam lagi ke dalam masalah tersebut dan nggak bisa diselesaikan. Iya, bagus banget tuh Kak, keren tuh ya. Oke, Kakak lagi selama kesibukan Kakak ini lagi ikut UKM apa sih?
Aku waktu itu ikut UKM semester 1 itu ikut paduan suara. Oh iya. Nah, itu setiap minggunya ada kayak pelatihan gitu di BSI Pemuda. Nah itu setiap minggunya kita ada rapat, terus ada yang namanya kayak latih vokal gitu. Oh gitu. Rame tuh Kak di sana? Atau Kakak sendiri ikut UKM gitu atau ada temannya? Di sana cuma 20 apa 19 gitu, cuma dikit doang. Gitu. Tapi itu sebagian yang udah kayak semester 7 apa semester 5, yang semester 3, 21 tuh cuma sedikit gitu. Oh gitu. Sampai sekarang masih ikut padus atau ikut UKM yang lain? Kalau enggak, kalau yang padus tuh aku udah nggak ikut, cuma yang sekarang aku lebih mencari kegiatan yang di luar kampus. Oh, kayak apa tuh Kak? Ya mungkin kayak apa ya, kayak lapas penulis itu kan Oh. buat nulis tuh. Iya, Nah, iya. itu aku kadang kayak suka ikut kegiatan yang kayak gitu, nulis gitu. Eh, Kakak tuh kan dibilang katanya punya bisnis nih. Kakak punya bisnis apa sih Kak? Bisnis aku itu online shop gitu, jadi ya jualan baju sama. Oh gitu? Iya, Baju thrift atau gimana? baju, iya teh juga ada. Iya. Itu ada pemasukan lagi dari tokonya gitu ke tokonya, terus aku jadi reseller. Oh. Nah, gitu, jadi cuma jual-jualin doang. Oh, gimana tuh cara ngatur waktu buat ngerjain tugas sama ngebisnis kayak gitu kan pasti padat banget kan? Apalagi Iya. kakaknya ikut UKM gitu. Ya makanya aku pilih yang kayak lebih instan kan, pakai online kan, kadang online cuma gitu-gitu doang. Kadang aku minta bantuan sama mamaku gitu Oh. buat ngepek Oh, gitu. yang di pasar ya, kadang gitu. Kadang kalau misalkan aku lagi ada kegiatan gitu, mama tolong mah nih ada yang pesen gitu, nih tolong di ini nih dipek-pekin. Kok Ya, jadi gitu. ngasih kerjaan ke mamanya ini mak? Kerjaan mak. Oke Kak. Dari kesibukan kakak selama 3 semester ini ikutin kegiatan ini itu ternyata juga ikut bisnis. Kakak kira-kira hiburan apa yang kakak sukain sih selama kepadatan kakak ini? Hiburan sih nggak ada ya, cuma ya kayak nonton film doang. Oh, Jadi gitu. kayak aku kan kadang itu introvert, kadang extrovert. Kalau lagi introvert tuh cuma di kamar, udah main HP, nonton film gitu. Kayak lagi capek-capeknya nih, oh ya udahlah nonton film aja gitu. Kadang kan yang kelihatannya biasa aja bagi orang tuh kayak wah dia bisa nyantai-nyantai Iya. lagi hari weekday gitu kan, lagi pada sibuk-sibuknya, tapi dia cuma nyantai. Nah kakak kalau misalkan lagi nonton kayak gitu, kakak kasih batasan waktu nggak? Kayak misal Iya kayak sih. ya 2 jam atau berapa gitu? Kadang kalau misalkan satu film kan ada beberapa episode ya, nah itu aku cuma sebagian doang episode. Oh, Jadi kayak gitu. nanti dilanjut besok lagi, Iya, iya. tugasnya lagi, Hmm. bagian tugas kerjain yang hal-hal yang lain gitu. Karena aku nggak berpatokan ke dalam nonton film itu. Kan kadang kalau kita nonton film sampai waktu kan nggak ini ya, Iya. nggak lihat waktu gitu. Iya kan. Aku Jadi cuma ngebatasin iya jadi beberapa. buang-buang waktu juga ya, Iya, karena kan buang-buang waktu. kita kalau misal lupa waktu juga itu ngerugiin kita banget ya. Nah sekarang kakak minggu ini tuh lagi sibuk apa kira-kira? Sibuk tugas aja sih. Oh gitu, lagi nih. Tugas. Ya kan udah mau UAS ya, Nah. tugasnya banyak banget tuh. Oh, iya. Lagi udah mau libur semester. Nah. Itu tugasnya banyak Hmm. juga. Cuma ya aku selingin sama kegiatan aku yang lain kayak nyuci baju, beres-beres rumah gitu. Oh, tapi keren juga sih itu bisa atur waktu gitu. Iya. Kakak nggak capek apa kalau misalkan semuanya yang kakak lakuin gitu, apa ada rasa keinginan pengen mau istirahat gua gitu kayak seminggu atau 2 minggu istirahat nggak ngapain, pernah nggak sih ada Kalau niat itu seperti ada, itu malah setiap hari kayak aku capek banget sih kapan selesainya gitu kan. Cuma Iya. kan namanya kan tanggung jawab ya. Kita harus bisa memenuhi semua tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, sebagai seorang anak pertama gitu kan. Oh tuh kakak anak pertama Iya, gitu. gitu. Makanya semuanya harus aku yang ngelakuin gitu, harus aku Iya. yang jalanin. Nah guys,
dari pembahasan topik kita yang tadi tuh banyak banget kan tips dari Kak Angel yang dia berikan bagaimana sih cara dia membagi waktu antara rumah, organisasi, perkuliahan, bagaimana dia cara menghibur diri juga, karena kita nggak mungkin kan kalau terus-terusan nugas, organisasi nggak mungkin, karena kita juga sebagai manusia pasti butuh refreshing lah waktu-waktu. Namun kita juga harus membatasi kegiatan kita, jangan terlalu bermalas-malasan, tapi jangan memaksa diri kita agar tidak mudah stres ya guys ya. Nah, pembahasan kita bakal kita lanjut ke segmen selanjutnya, jadi tunggu aja setelah jeda waktu yang setelah ini. Di tengah rutinitas yang monoton, setiap hari, kita hanya fokus pada peran kita masing-masing. Kadang, kita sering melupakan hal-hal yang penting karena kesibukan kita. 하지만 오늘이 아무리 바빠도 난 힘찬 마음으로 내일을 준비해. 만디리가 늘 함께하거든. 만디리처럼 늘 함께해줄 그런 사람. 서준 씨, 저번엔 감사했습니다. Sepertinya, aku bertemu dengan dia. 만디리, always with you. Terima kasih teman-teman, kembali lagi dengan saya Janatul Marajara di Taksol Jiwa Muda. Masih banyak nih pembahasan topik-topik yang bakal kita bahas dan banyak tips-tips yang bakal narasumber kita berikan. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya mengatur waktu agar balance tetapi tetap mendapatkan yang hasil yang terbaik yang kita inginkan. Nah, Kak Angel, gimana sih caranya kakak untuk mengatur waktu kakak? Jadi sebelum kita memanage waktu antara kuliah, organisasi, dan hiburan itu, yang pertama aku ngelakuin yang namanya audit. Jadi aku harus mengaudit schedule aku yang sebelumnya aku lakuin itu ngapain aja sih, kayak bangun tidur jam berapa, terus mandi jam berapa, terus ada jadwal kuliah jam berapa. Nah itu aku lakuin biar nggak membuang-buang waktu aku. Karena yang kayak gitu tuh, hal yang kayak gitu tuh nggak menunjang goal-goal kita gitu kan. Terus juga contohnya kayak aku kalau bosen tuh pasti main HP. Terus main HP aku buka TikTok gitu kan, yang lain. Iya, bisa berjam-jam ya kak? Iya itu. Nah itu tuh yang bikin aku jadi malas-malesan, padahal aku juga punya tugasku yang banyak banget kan, yang padat banget gitu, tapi aku malah main HP gitu. Jadi kayak aku pikir-pikir, ngapain ya aku main HP, padahal kan aku bisa ngerjain tugas gitu kan. Iya. Terus yang aku juga sempet lihat di podcast gitu, dia ngasih tips-tips gitu loh. Itu dia ngebahas tentang Eisenhower Matrix. Itu dia mengkategorikan aktivitas kita ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu urgent atau mendesak. Buat aktivitas ini dia itu sangat-sangat mendesak, jadi kayak pokoknya wajib banget kita selesaikan saat itu juga. Terus yang kedua itu less urgent atau dia penting tapi nggak mendesak. Itu contohnya kayak aku ikut UKM gitu kan, penting tapi nggak mendesak kan. Itu kayak kita minggu depan tuh aku ada jadwal buat ke pemuda nih, ngumpul-ngumpul sama UKM gitu. Jadi aku sebelum itu aku udah scheduling waktu biar aku di hari itu aku nggak ada jadwal lain gitu. Jadi aku berarti udah dijadwalkan duluan ya? Terus sebelum hari H. Terus yang ketiga itu dia mendesak tapi nggak penting. Itu contohnya kayak kita jalan-jalan, terus kayak bersih-bersih rumah gitu kan, nyapu, ngepel gitu. Terus yang keempat ini tuh aktivitas yang katanya itu yang membuang-buang waktu. Dia nggak penting sama nggak mendesak. Contohnya apa tuh? Nah, contohnya itu kayak kita itu suka main gitu kan, nongkrong di tempat-tempat lain gitu kan. Dari pagi sampai malam tuh ngebahas hal-hal yang nggak penting gitu. Jadi ya
buang-buang waktu gitu. Terus juga kadang kalau kita main tuh bisa besoknya lagi main gitu kan. Padahal tuh ada tugas banyak banget gitu. Masih banyak hal-hal Iya, penting masih yang banyak hal bakal kita lakuin ya padahal ya. Tapi kita malah buat kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi emang kita tuh emang wajib banget buat ngatur jadwal kita sebelum hari yang bakal kita kita jalani ya Pak ya. Iya. Terus Bu, dari kakaknya nih gimana sih tips-tipsnya jadi Kak Angel? Tips-tipsnya dari aku itu kalau bagi aku sendiri tuh tipsnya kita harus semangat, terus jangan menyerah, terus harus berani bertanya yang lain-lain gitu. Terus kita juga harus memberikan reward kepada diri kita sendiri. Iya benar Kan? Tapi kan itu kita ngelakuinnya nggak setiap hari kan. Kadang-kadang ya kalau kita lagi capek-capek banget gitu doang kan. Kita kayak ikutin keinginan kita yang belum kita lakukan gitu. Tapi itu juga termasuk dalam matrix yang keempat yang enggak penting dan enggak mendesak. Iya kan kayak gitu juga. Nah itu self reward juga termasuk dalam matrix yang keempat itu. Iya betul sekali. Nah nih teman-teman, banyak banget kan tips-tips dan motivasi yang Kak Angel berikan. Yang pertama, kalian jangan lupa bertanya. Terus yang kedua, kalian harus menjadwal jadwal kalian minggu depannya. Tapi kalian juga harus evaluasi kegiatan kalian, berikan diri kalian tuh self reward. Karena tiap kalian melakukan kegiatan, kalian pasti butuh kebahagiaan untuk diri kalian sendiri. Dan terima kasih juga buat Kak Angel, banyak sekali ilmu, motivasi dan tips-tipsnya. Semoga untuk kalian semua bisa merubah diri agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa terus saksikan talkshow kami Jiwa Muda di episode selanjutnya. Bye bye.